Oke, kita lanjut ya videonya. Nah, jadi kita sudah membahas mengenai cara settingnya tinggi rendah dengan putaran, bedanya di mana. Nah, sekarang bohlam-bohlam apa sih yang saya rekomendasi untuk penggunaan di fog lamp? Jadi kita di sini mempunyai 3 macam bohlam ya. Ini bohlam 1, ini bohlam 2 ya. Ini bohlam 3. Jadi 3 bohlam inilah bohlam yang kita rekomendasi untuk Anda pasang di fog lamp. Apa sih bedanya? Ya, bohlam-bohlam ini sudah melalui pemilihan ya. Jadi istilahnya kalau bagus kita mau jual, kalau tidak bagus saya tidak mau jual. Intinya seperti itu ya. Bohlam-bohlam ini mempunyai masing-masing keunggulan, masing-masing kelebihan, masing-masing kelemahan, masing-masing harga, masing-masing spesifikasi ya. Nah, kita perkenalkan satu persatu. Bohlam ini tipe double cooper PCB, biasa kita singkat DCP ya. Double cooper PCB kita singkat DCP. Jadi double cooper PCB adalah dia ada 2 buah layer batang tembaga ya. Nah, kalau ini kita perkenalkan dengan nama triple cooper PCB. Jadi dia 3 buah layer, frameless. Pendinginannya langsung tembaga, 3 layer, 3 lapis ya. Nah, kalau ini triple cooper PCB dengan merek adalah JL ya. Di sini ada logonya JL. JL artinya juragan lampu. Nah, kalau ini juga dari juragan lampu, di sini ada mereknya juragan lampu. Nah, ini tipenya JL, ini tipenya Cree double cooper, ini yang biasa kita sebut JL3. JL3 itu adalah juragan lampu 3, 3 itu artinya 3 warna. Jadi bohlam ini yang bisa menghasilkan 3 warna. Bohlam ini satu warna 6000 Kelvin, jadi putih pure. Ini bohlam juga satu warna, tetapi ini 5500 Kelvin, jadi putih masih ada kuningnya. Jadi masing-masing mempunyai spesifikasi yang berbeda-beda. Bentuk berbeda-beda, spesifikasi berbeda-beda. Ya, seperti itu. Nah, bohlam yang 3 warna ini, ya, dia bisa menghasilkan 3 warna. Jadi, kita demokan satu persatu. Ya, bohlam ini bisa menghasilkan warna putih. Anda matikan switch lampunya, Anda nyalakan lagi, dia bisa menghasilkan warna putih kuning. Switch lampu Anda matikan lagi, Anda nyalakan, dia bisa menghasilkan warna kuning. Jadi bohlam ini 3 warna, bisa putih kuning, bisa kuning. Caranya mudah dengan mematikan menyalakan switch lampu. Udah, itu aja. Ya, jadi bohlam ini bisa 3 warna. Bisa putih di 6000 Kelvin, putih kuning di 4300 Kelvin, kuningnya di 3000 Kelvin. Jadi Anda bisa pakai warna putihnya pas pada saat jalanan biasa, kering. Putih kuningnya Anda bisa pakai di jalanan basah. Atau Anda butuh penerangan ekstra, Anda nyalakan putih kuningnya. Kuningnya pas pada saat hujan atau pas pada saat kabut Anda bisa pakai. Jadi termasuk bohlam segala cuaca, all weather ya, segala cuaca, segala musim. Nah, kalau bohlam ini cuma satu warna, dia 6000 Kelvin. Ya, seperti ini aja satu warna. Anda mau matikan, nyalakan switch lampunya, Anda matikan, nyalakan lagi, ya dia tetap akan warna putih aja karena dia memang cuman warna putih. 6000 Kelvin ya, warnanya putih pure. Nah, satu lagi bohlam yang bisa dipasang buat fog lamp ya, ini 5500 Kelvin. Nah, ini warnanya begini aja, tapi masih ada kuningnya. Ya. Ya, Anda mau matikan, nyalakan lagi, ya tetap warnanya putih kuning, ya putih kekuningan gitu aja, jadi nggak bisa berubah warna ya. Jadi memang warnanya adalah putih ke kuning, putih pure. Kalau ini 3 warna ya, jadi bedanya di situ. Nah, bohlam ini kebanyakan kan di fog lamp mobil Indonesia yang mobil-mobil keluaran terbaru adalah tipe H16, H8, H11. Selain itu kita mempunyai juga tipe lain, contohnya untuk fog lamp mobil Cungko, mobil Cina, Wuling, DFSK, MG, pokoknya mobil-mobil keluaran merek dari Cungko sana, dari Cina, dari Tiongkok, MG, Wuling, DFSK itu menggunakan H7. Nah, kita juga punya. Tapi kita hanya mendemokan tipe ini, tetapi Anda kalau mau order buat mobil-mobil Wuling, mobil itu bisa. Nah, untuk mobil
Korea seperti Hyundai atau Kia, kita juga punya bohlam fog lampnya. Nah, untuk mobil-mobil di bawah tahun 2010 menggunakan tipe HB4 9006 seperti Fortuner, Innova juga kita punya. Toyota Altis seperti Honda Accord, Civic, ya kita juga punya. Jadi kita mempunyai semua tipe bohlam fog lamp dari H1 seperti BMW E36 menggunakan H1 fog lampnya kita ada ya. Jadi semua tipe kita punya, Anda silakan order, tetapi kita hanya mendemokan di mobil-mobil yang tahun 2021 yaitu menggunakan bohlam ini ya, seperti itu. Jadi inilah pilihannya ya. Nah, itu pilihan warna. Nah, sekarang spesifikasi wattnya. Wattnya masing-masing ini bohlam adalah 30 watt. Sama 30 watt, 30 watt, 30 watt. Dan syarat bohlam bagus adalah sudah wattnya gede, sudah 30 watt, harus stabil. Tidak boleh ngedrop. Bohlam ini tidak ada yang ngedrop. Syarat selanjutnya bohlam bagus adalah adjustable. Nah, bohlam-bohlam ini semua adjustable. Jadi adjustable yang seperti sudah saya jelaskan, bohlam ini Anda bisa menaruh chip kuning di atas atau chip kuning di bawah dengan diputar. Ya, Anda bisa tarik mundur, dorong maju, semua bisa. Ya, kalau ini Anda adjustable kepakai, kalau Anda taruh chip kuning di bawah, sorotan kuning akan lebih jauh. Kalau Anda taruh chip putihnya di bawah, sorotan putih akan lebih jauh. Jadi ini terpakai untuk adjustable-nya, ya. Jadi demo untuk adjustable ini sudah di video sebelumnya dan ini aplikasi adjustable-nya terpakai, ya. Karena bisa menaruh chip kuning di bawah atau chip putih di bawah, ya. Nah, kalau yang tipe ini juga adjustable, jadi sangat menguntungkan untuk Anda. Nah, adjustable ini di sini ada tambahan 1 titik dot chip. Nah, tambahan ini Anda bisa taruh di atas atau taruh di bawah. Ya, kalau Anda taruh di atas, dia akan lebih padat ke bawah. Tentu saya rekomend ini di atas. Tapi kalau Anda untuk yang mau jauhnya lebih sorotan fog lamp lebih jauh, ya tentu ini Anda taruh di bawah. Begini. Nah, karena di sini ada tambahan 1 dot chip. Ya, makanya kenapa LED-LED ini adalah adjustable, ya itu menguntungkan Anda lah. Intinya seperti itu. Dan ini juga bisa ditarik mundur dan didorong maju. Jadi fokusnya supaya bisa lebih spot atau float. Ya, syarat adjustable-nya terpenuhi. Sama ini juga ya, adjustable juga ya. Bisa diputar 360 derajat, tarik maju dan dorong mundur. Ya, ditarik mundur atau didorong maju ini bisa. Jadi spesifikasi adjustable sangat terpenuhi. Ya, syarat selanjutnya adalah soal bayangan gelap. LED-LED ini bayangan gelapnya kecil. Nah, kita akan demokan soal bayangan gelap. Bayangan gelap selalu saya bilang makin kecil makin bagus, makin tidak gelap makin bagus. Nah, ini bayangan gelapnya. Kalau tipe keri itu hampir tidak ada bayangan gelap, jadi lebih sangat-sangat menguntungkan Anda tuh, tidak ada bayangan gelap ya. Ada bayangan gelap tapi bayangan gelapnya remang-remang nih, tuh, remang-remang banget. Nah, itu yang bagus. Makin tidak gelap ya makin bagus. Ya, makin tidak lebar makin bagus. Ya. Nah, ini juga bayangan gelapnya kecil, tipis. Tapi memang masih ada gelapnya, tapi tipis ya bayangan gelapnya. Makin kecil makin bagus, makin tidak gelap makin bagus. Nah, ini bayangan gelapnya Anda bisa lihat tuh di depan tembok. Nah, ini kita cek bayangan gelap di warna putihnya. Nah, ini di warna putih kuningnya bayangan gelapnya tuh. Kecil ya. Nah, ini di warna kuningnya. Kecil loh bayangan gelapnya. Makin kecil makin bagus, makin tidak gelap makin bagus, ya. Oke, selanjutnya bohlam ini semua ya, yang tipe 2 ini tidak bisa diservis, kalau rusak buang. Kalau ini masih bisa dipertahankan, diservis, chipnya diganti. Ya, ini sebagai syarat bonus keuntungan dia tipe kri. Bohlam ini semua tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik. Nah, penting kenapa saya bilang tidak mengganggu kerja elektronik. Anda tahu nggak, mobil zaman sekarang tuh udah terkenal dengan yang namanya safety sense. Ya, ada Toyota safety sense ya, TSS. Avanza baru pun sudah pakai TSS dan di Toyota Race juga sudah pakai TSS. Ya. Honda juga sudah pakai Honda Safety Sense. Ya, jadi Honda Safety Sense. Mitsubishi saya nggak tahu adanya adaptive cruise control ya, menggunakan radar di frekuensi berapa. Suzuki nggak tahu teknologinya ada nggak, Suzuki Safety Sense ya. Jadi mobil-mobil sekarang sudah canggih, menggunakan komputer, menggunakan sensor. Anda wajib membeli LED yang tidak membuat sensor-sensor itu error. Jadi ada yang namanya CE, compatible
European. Bolam-bolam ini walaupun tidak ada tertulis CE tetapi tidak storing. Karena kalau storing mengganggu lah pokoknya, karena semua by sensor seperti adaptive cruise control, lane departure, atau ada mobil di depan berhenti dia bisa melambat, itu kan semua pakai radar. Radar itu pakai frekuensi sensor. Sensor itu bekerja. Nah, kalau LED ini waktu nyala dia menghasilkan elektromagnet inductance, bisa mengganggu itu sensor. Jadi mobilnya sensornya tidak bekerja dengan benar. Ya, contohnya salah satu, Anda tahu Toyota Safety Stance, ya, waktu hujan deras itu TSS tidak bisa berfungsi. Kamera dia ada di dashboard akan keluar kamera blind, jadi low visibility waktu hujan deras. Jadi sensor-sensor begitu tuh ada keterbatasan kerja, ya, seperti hujan deras banget Anda jalan di tol, TSS-nya tidak bisa berfungsi, adaptive cruise control tidak bisa berfungsi. Kenapa? Karena terganggu oleh hujan. Nah, kalau Anda memasang lampu yang storing, waktu fog lamp Anda nyala, Anda jalan malam, bahaya dong. Si sensor bisa ngaco membacanya. Ya, adaptive cruise control bisa ngaco, lane departure atau apalah istilahnya, road collision warning lah atau apalah istilahnya, itu bisa terganggu yang sensor-sensor begitu gitu ya. Yang sudah terjadi adalah waktu lampu nyala mobil jadi lemot, gasnya harus dalam. Nah, itu karena storing sensor TPS mungkin, atau sensor-sensor yang bagian di throttle body itu terganggu. Nah, itu yang bisa mengganggu. Nah, ini LED tidak storing, saya jamin ya. Karena saya juga sudah mencoba. Saya berani ngomong begini karena memang kita udah praktek gitu ya. Nah, syarat selanjutnya soal pendinginan. Nah, pendinginan LED ini kan double cooper, saya sudah bilang. Di sini ada 2 layer. Sama ini juga double cooper 2 layer. Nah, kalau ini 3 layer, triple cooper namanya. 3 layer ya. Dan ini ada heatsink sedikit dan ada kipas ya. Nah, ini juga penting, heatsink dan kipas. Jadi pendinginannya ada aktif dan pasif. Batang tembaga dual layer, heatsink, kipas. Nah, sama di sini juga batang tembaga 2 layer, ada heatsink sedikit dan kipas ya. Jadi pendinginannya ada aktif dan pasif. Pasifnya adalah heatsink, aktifnya adalah kipas ya, seperti itu. Dibantu oleh batang tembaga tersebut untuk menghantarkan panas keluar dari chip ya, dari menarik panas dari chipnya ya. Dan spek ini juga sangat tinggi ya, ini driverless semua, ini sudah dirajut oleh nilon ya. Driverless juga sudah dirajut oleh nilon. Nah, yang ini memang belum dirajut oleh nilon dan dia juga driverless. Karena ini kenapa belum dirajut oleh nilon? Karena harganya entry level. Saya sudah request ke pabrik, tolong dong lu kasih gua yang udah dirajut oleh nilon dong ya, supaya awet, supaya tahan tarik, tahan ini segala macem. Ya, si pedagang si penjual pasti bilang ya bisa, cuman harga naik, harus menambahkan beberapa dolar. Dan yang parahnya itu selalu kita diminta minimal order quantity. Nah, itu yang kita tidak bisa memenuhi. Kadang-kadang dia bilang berapa? Harus 1.000. Nambah memang nggak banyak. Nambah mungkin dia bilang $2,5. Tetapi lu pesennya harus 2.000. Waduh, keberatan ya bro, 2.000 gitu ya. Bukan keberatan sih, saya sih sanggup saja makan 2.000, tetapi modal kita nyemplung di situ gede gitu ya. Jadi agak keberatan kita di quantity, soal kuantitinya itu gitu ya. Oke ya, jadi spesifikasinya sangat tinggi. Apa yang mau kita bahas lagi? Jadi ada 3 pilihan ya. Jadi Anda bisa memilih tipe ini, tipe ini, tipe ini buat fog lamp, karena memang jujur lampu mobil zaman sekarang yang di headlamp itu payah ya, walaupun sudah LED. Tapi memang bagi sebagian orang memang ada yang sudah terang ya, makanya ini tergantung mata orang juga ya. Tapi kalau untuk orang kayak saya, mata minus dan mata silinder sih jujur terus terang sih payah ya. Jadi kalau payah Anda manfaatkanlah di fog lamp-nya dengan mengganti LED ini. Kalau Anda kita modif di headlamp susah, ribet, karena harus dibuka-buka ya, harus aduh ribet dah pokoknya. Jadi kita mendingan main yang PNP aja, yang plug and play. Karena kenapa? Mobil-mobil zaman sekarang kan semua feature sensor elektronik semua ya. Takutnya kalau Anda bongkar-bongkar, Anda potong-potong kabelnya ya, nanti kalau ada error apa Anda mau klaim ke showroom dengan gampang menolak. Kenapa gampang menolak? Bapak sudah modif karena ada pemotongan kabel. Nah, sedangkan LED-LED begini pasang PNP. Jadi kalau
terjadi masalah atau error atau Anda mau klaim ke pabrikan atau Anda mau klaim ke dealer, standarkan saja dulu ya. Jadi jangan sampai dijadikan alasan dealer mengkambing hitamkan gitu ya. Mengkambing hitamkan gara-gara gara-gara lu modif jadi garansinya hilang. Jangan sampai seperti itu karena memang itu hak kita. Tetapi kan namanya dealer pasti mereka ada celah untuk nggak mau ganti. Nah, dia bisa menggunakan celah, wah Bapak sudah modif. Nah, makanya kalau Bapak mau modif, kalau kita tidak modif juga kan jalan malam juga tidak safety karena lampunya nggak terang. Terpaksa Bapak harus modif ganti lampu, tetapi ganti lampu yang PNP, yang plug and play, semua socket by socket ya. Socket by socket semua plug and play, jadi safety di kelistrikan, safety di takut kebakaran segala macam, konsleting ya. Mobil zaman sekarang baru sudah dikasih apar ya, sudah dikasih tabung nos di di depan, di penumpang sebelah kiri dikasih nos ya, apar itu bukan nos, sorry ya. Nanti ada orang bilang bener-beneran nos lagi. Bukan, itu apar, tabung pemadam kebakaran ya, karena mobil sekarang takut kebakaran. Nah, makanya pasanglah yang plug and play ya. Jadi tidak ada perlu modif-modif kelistrikan, tarik-tarik kabel segala macam, tinggal colok selesai ya. Oke, di video selanjutnya ini kita akan mengukur berapa sih kekuatan cahayanya ya. Walaupun kita sudah sebut ini 30 watt, ini 30 watt, ini 30 watt, tetapi kita harus tahu berapa sih output cahayanya ya. Jadi watt itu adalah input daya yang dipakai oleh dia, tetapi kita harus tahu output cahayanya berapa ya. Output cahayanya. Jadi tingkat keterangannya 30 watt, tingkat keterangannya berapa? Ada bohlam yang wattnya 40 tetapi tingkat keterangannya tidak seterang bohlam 30. Ada yang seperti itu. Namanya efisiensi. Efisiensi bohlamnya rendah. Kenapa efisiensi bohlam bisa rendah? Karena ya pabrikan itu pinter. Kenapa saya bilang pinter? Dia bisa bilang ini dia 50 watt atau 60 watt, di dalamnya ada load resistor. Jadi ada beban semu. Ya, ada beban semu. Kenapa si pabrikan kok sampai membuat beban semu? Karena di pasaran orang mencarikan yang wattnya besar. Bener nggak? Pabrikan dari Cungko semua pasti pinter. Dari Cina pasti semua pinter. Mereka mengakali lah istilahnya. Jadi makanya mereka bisa saja membuat beban semu. Jadi wattnya ditulis sebesar-besarnya. Nah, pas Anda ukur menggunakan wattmeter, wattnya itu sesuai. Memang, tetapi cahaya yang dikeluarkannya tidak sebanding dengan wattnya. Nah, Anda beli bohlam yang begitu harus hati-hati. Ya, ini bohlam H16, H11, H8, H9 yang mau kita demokan. Ini video adalah bagian per part-part yang kita nanti akan susun jadi satu buah video dari awal sampai akhir. Tetapi kalau Anda menonton tipe part ini, saya menjelaskan ini adalah untuk membandingkan dengan fog lamp tipe H16. Ini adalah bohlam fog lamp asli bawaan mobil dari Toyota atau mobil lain, Honda, Suzuki, Mitsubishi, menggunakan tipe bohlam ini H16 19 watt 12 volt, tipenya adalah halogen ya. Kita akan mendemokan berapa sih tingkat keterangannya dibandingkan dengan LED yang kita tawarkan ya. Jadi di depan itu ada lux meter, kondisi sekarang adalah tertulis 81 lux. Nah, sekarang kita akan menyalakan bohlam halogen ini ya. Nah, halogen ini sekarang nyala wattnya adalah 21,8, jadi 22 watt ya. Padahal spek bohlam ini 19 watt karena dia wattnya lebih besar karena voltasinya 12,99, jadi 13 volt ya. 13 volt itu 22 watt. Nah, 22 watt ini terukur cuman 460 lux ya. Bohlam ini kita taruh di sini nih. Kita ukur luxnya adalah 460 ya. Jadi bohlam ini cuma 460 lux. Bohlam standar ini. Anda pasang di fog lamp mobil Anda cuma 460 lux. Ya. Nah, sekarang kita mempunyai bohlam Cree tipe double cooper. Nah, kita akan mengukur berapa sih dia luxnya ya. Bohlam ini adalah 30 watt.
Nah, luxnya kita akan ukur, luxnya mencapai 4.000, berapa tuh silau? 4.700-an ya. 4.700 dan wattnya adalah 30 watt. 4.700 tuh. Ya. Jadi bohlam ini 4.700 dibandingkan dengan bohlam itu 400 sekian, 400 berapa tadi? 430 ya. Jadi ini bohlam 10 kalinya, Bro, lebih terang ya. Tipe Cree Double Cooper PCB 30 watt. Chipnya XHP 50 second generation. Ya. 10 kalinya loh. Ya, 10 kalinya lebih terang. Wah, Pak, tidak sesuai dengan spesifikasi karena bohlam halogen H16-nya adalah 19 watt. Wah, Pak, saya takut meleleh. Saya jamin tidak meleleh, ini dipasang di fog lamp, ya. Jadi kalau Anda mempunyai masalah penerangan lampu mobil yang kurang, Anda tinggal beli lampu ini pasang di lampu bumper mobil Anda, lampu depan. Jadi udah pasti lebih terang, saya jamin. 10 kalinya, Bro. Ya, pakai tipe Cree Double Cooper PCB merek dari Juragan lampu tuh ya, Anda lihat ya, Anda bisa beli ini ya. Nah, ini satu lagi kita mau menawarkan ya tipe triple Cooper PCB. Bohlam ini juga 30 watt dan kita akan kasih tunjuk berapa output cahayanya. 4.000, oh 5.000, 5.000, 5.000. 5.000 lebih ya. 4.000 berapa tuh? 4.900. Kita tunggu sampai dia stabil. 4.800-an ya. 4.700. 4.600-an. Empat ribu lima ratusan. Ya, intinya sekitar 4.000-an juga ya. Bohlam ini sekitar 4.000-an lah kalau kita tungguin lama. Jadi ini bohlam termasuk bohlam murah, entry level. Ya, bohlam murah, entry level triple Cooper PCB. Bohlam ini juga 30 watt. Anda bisa beli, ini harga di bawah 1 juta. Jadi ini bohlam yang baru kita promosikan untuk Anda yang mau harganya murah-murah ya Anda bisa pakai ini. Tetapi murahnya di sini kualitas juga bukannya abal-abal, spesifikasi sangat tinggi ya. Anda bisa beli tipe ini. Tipenya JL, di sini ada logonya ya. Produk dari Juragan Lampu juga, tuh Anda bisa lihat ya, JL ada logonya. Nah, satu lagi bohlam yang best seller untuk fog lamp yang saya sangat rekomendasikan adalah tipe JL3. Nah, bohlam JL3 ini aduh udah the best lah. Saya sendiri pakai ya, saudara saya sendiri saya rekomendasikan, teman-teman semua udah is the best lah ya. Spesifikasi sangat tinggi lah bohlam ini ya. Terang banget, Bro. Kabelnya nih. Oke ya, kita lanjutin. Kabelnya lepas tadi ya. Nah, ini bohlam luxmeternya mati. Ya, ini bohlam berapa tuh? 4.400-an. Ya. 4.400-an ya luxnya. Bohlam JL3 ini. Ya, 4.300-an. Ini untuk warna putihnya. Ini untuk warna putih kuningnya di 4.600. Jadi warna putih kuningnya bisa lebih terang ya. Ini Ini di warna kuningnya. Di warna kuningnya 3.000 sekian ya, 3.300-an. Saya ulang, putihnya 4.000 sekian ya, putih kuningnya paling terang ya. Jadi bohlam ini udah best seller lah untuk segala musim. Bisa putih kuning, bisa kuning. Ya, seperti saya sudah jelaskan sebelumnya. Kenapa perlu putih kuning, ya kuning pada saat hujan,
atau kabut, putih kuningnya pada saat jalanan basah, atau Anda butuh penerangan ekstra, putihnya pada saat jalanan kering. Ya, jadi bolam ini 4.000-an lah luxnya. Kita taruh ini 4.000, ini 4.000, ini 4.000. VS bolam asli cuma 400. Jadi Anda bisa tahu dong 10 kali lebih terang, bro. Ya, jadi bolam-bolam ini adalah 10 kali lebih terang daripada bohlam ini Anda, standar Anda. Jadi kalau Anda yang mempunyai masalah penerangan, ya Anda bisa beli bohlam ini. 10 kali lebih terang daripada halogen standar. Ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai fokusnya. Ya, ada posisi-posisi chip yang menentukan hasil fokus supaya outputnya lebar, padat, dan terang. Ya, makanya jangan lupa, jangan di skip videonya. Terima kasih.